Audio Jungle. Audio Jungle. Bergabung bersama-sama menimba ilmu bersama-sama pada siang hari ini dalam webinar WhatsApp Series peran e-learning sekolah di saat pandemi COVID-19. Alhamdulillah, Ikatan Guru Indonesia Kabupaten Gresik dalam rangka memperingati Hari Pendidikan Nasional bisa menyelenggarakan acara ini dan semoga bisa berjalan dengan lancar hingga akhir sesi nantinya dan bermanfaat untuk. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, mari kita awali secara webinar WhatsApp Series pertama ini dengan membaca basalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, selanjutnya untuk mengawali webinar WhatsApp Series ini, saya akan perkenalkan diri saya. Perkenalkan nama saya Ria Eka Lestari, di sini saya berperan sebagai moderator yang akan membantu berjalannya webinar WhatsApp Series ini dari awal hingga akhir. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, mari kita simak bersama webinar speaker kita pada siang hari ini yang terhormat Bapak Hamid Muhammad SPC, PLT Dirjen PAUD dan Ditjen Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kepada yang terhormat Bapak Hamid Muhammad, kami silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, dan Bapak semuanya, peserta webinar, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Pak Sukari, selaku Ketua IJI Kabupaten Gresik, dan semua teman-teman para peserta webinar, khususnya para anggota IJI yang bergabung dalam webinar ini. Alhamdulillah, saya diundang oleh Pak Sukari untuk memberikan kata sambutan pada kesempatan webinar ini. Izinkan Ibu dan Bapak sekalian, ada beberapa catatan yang mungkin Ibu dan Bapak semuanya sudah tahu ya, bahwa Kemdikbud itu tanggal 24 Maret sudah mengeluarkan 6 paket kebijakan dalam rangka kita belajar selama masa pandemi COVID ini. Di belajar dari rumah, DDR, sudah kita lakukan beberapa kebijakan. Pertama, UN dibatalkan, termasuk SMK yang sudah jalan pun itu juga dibatalkan. Dan yang kedua, masalah kelulusan ya, kelulusan sudah diatur di situ. Kalau ujian secara online bisa dilakukan, silakan dilakukan secara online. Tapi kalau tidak bisa, cukup dengan mengambil nilai rata-rata 5 semester terakhir. Jadi tujuannya kenaikan kelas yang ketiga itu juga sama, dan online silahkan dilakukan untuk kenaikan kelas ya, dan akhir semester. Tapi kalau tidak bisa, pakai nilai-nilai anak-anak yang selama ini sudah ada di semester yang lalu, bisa digunakan, termasuk tugas-tugas yang dikerjakan di rumah. Itu juga menjadi bagian dari penilaian kenaikan kelas. PBDB, jadi PBDB ini sementara ini tetap kalender pendidikan ini mulai Juli. Jadi belum ada wacana itu kalender pendidikan diundur ya sampai Januari. Karena kita juga tidak tahu apakah Januari itu COVID ini sudah selesai seluruhnya, atau masih ada yang tersisa di berbagai daerah. Jadi kita tetap bulan Juli, PBDB ini sudah mulai pengumuman. Jadi mulai pada bulan Mei ini sampai nanti
pertengahan Juli itu sudah harus ditetapkan oleh sekolah. Nah, kemudian yang sekarang banyak dievaluasi oleh semua orang itu adalah pembelajaran jarak jauh. Jadi belajar dari rumah. Ini kan ketentuannya ada 4 sekalian. Jadi pertama, diupayakan semua sekolah itu menggunakan pembelajaran daring. Tapi diberikan, kalau memungkinkan semua cakupan kurikulum itu diberikan kepada siswa itu bagus. Tetapi kalau dalam kondisi tertentu tidak mungkin, maka guru harus memilih topik-topik esensial yang perlu diberikan kepada siswa-siswanya. Jadi tidak perlu mengikuti ketuntasan kurikulum seperti yang selama ini diminta ya, dalam berbagai panduan ya, pedoman-pedoman. Yang penting anak-anak itu diberikan aktivitas pembelajaran yang baik, berikan aktivitas pembelajaran yang bervariasi agar mereka itu tidak jenuh. Nah, ketentuan yang kedua, agar anak-anak tidak jenuh, berikan aktivitas pendidikan kecakapan hidup. Jadi jangan hanya book oriented, tapi berilah tugas-tugas anak yang sifatnya kontekstual. Misalnya ya, membantu orang tuanya, berkebun, atau apapun juga ya, yang bisa dilakukan di rumah, memasak, belajar memasak bagi anak-anak perempuan, atau apapun juga yang sifatnya kecakapan hidup ya, yang berguna bagi anak-anak. Selain untuk menghindari kebosanan, juga agar anak-anak itu punya skill tertentu, termasuk tentu pemahaman terhadap COVID. Anak itu harus dikasih pengertian apa itu COVID, karakteristiknya seperti apa, pola penyebarannya seperti apa, dan seterusnya, dan bagaimana menghindari agar tidak. Itu yang kedua. Yang ketiga, aktivitas pembelajaran di rumah itu harus disesuaikan dengan kondisi masing-masing anak. Karena tidak semua anak-anak itu punya lingkungan belajar di rumah yang sama. Makanya sesuaikan dengan kondisi, sesuaikan dengan minat, sesuaikan dengan keadaan orang tuanya. Dan ini memang bukan pekerjaan yang mudah bagi seorang guru. Nah, tentu yang terakhir, itu yang semua tugas-tugas yang diberikan kepada anak-anak itu, tolong itu dikasih umpan balik. Kasih umpan balik, jangan hanya memberikan tugas tanpa adanya penilaian yang umpan balik yang sifatnya kualitas. Jadi itu untuk memberikan motivasi kepada anak-anak kita agar belajar di rumah itu menjadi nyaman. Nah, tapi Ibu dan Bapak sekalian, hasil survei yang dilakukan oleh Kemdikbud itu menemukan 3 hal pokok yang ini menjadi kendala pembelajaran dari rumah ini. Jadi yang pertama itu kendala infrastruktur ya, sama perangkat TK. Jadi akses internet, kemudian gawai ya. Banyak murid-murid kita yang nggak punya gawai. Ada sebagian yang punya, sebagian yang tidak. Termasuk juga guru ya. Termasuk juga gurunya tidak semuanya familiar. Kecuali yang selama ini sudah lakukan blended learning ya. Jadi campuran antara pembelajaran tatap muka dengan menggunakan gawai. Jadi itu yang pertama. Terus yang kedua, banyak guru-guru yang mengeluhkan belum bisa optimal itu menggunakan perangkat pembelajaran itu berbasis TIK. Selain tidak
familiar dengan pembelajaran berbasis TIK ya, guru-guru juga kesulitan menyusun konten-konten yang berbasis teks, berbasis gambar, animasi, video, atau film. Ini yang sering dikeluhkan. Di samping juga murid-muridnya pun juga punya kondisi yang sama. Jadi ini kebingungan yang terjadi di lapangan yang harus kita fasilitasi. Nah, tentu yang terakhir, ini yang mohon perhatian kepada semua guru, ini keluhan siswa yang sudah merasa bosan dan merasa stres belajar di rumah. Itu karena dua faktor. Satu, karena banyaknya tugas dari guru. Terutama ini keluhannya untuk siswa SMP dan SMA, SMK. Karena setiap hari guru-guru mata pelajaran itu di SMP, SMA, SMK itu memberikan tugas yang sama, tugas yang banyak. Jadi ada 3, 4, sampai 5 guru memberikan tugas yang sama di hari yang sama sehingga menumpuk. Dan jeda waktu untuk menyerahkan itu sangat singkat. Sore itu juga harus dikirim yang bersangkutan. Jadi ini yang membuat hampir 77% anak yang kami survei itu merasa tidak nyaman belajar dari rumah kalau pembelajarannya seperti itu. Dan kebanyakan tugas-tugas yang paling tidak disukai itu tugas mengerjakan soal. Setiap hari itu dijejeli dengan soal. Jadi mengerjakan soal, ada juga disuruh merangkum bab di buku. Ini mohon jadi perhatian ya, dan sebagainya. Jadi itu yang faktor dari masalah tugas ya. Tapi faktor kedua itu karena lingkungan rumahnya tidak mendukung. Jadi rumahnya sempit, orang tuanya tidak mau bimbing, ya, tidak mau tahu tentang kesulitan anak belajar di rumah. Nah, oleh karena itu, sekalian, saya kira webinar yang sekarang diselenggarakan ini, saya sangat terima kasih lah, dan saya memang mendorong semua asosiasi guru ya di seluruh Indonesia, asosiasi profesi itu untuk melakukan hal-hal yang semacam ini. Jadi perbanyak hal semacam ini, berbagi praktek baik dari setiap guru yang ada, hingga nanti pembelajaran melalui platform e-learning ini bisa lebih banyak. Hasil yang kami survei kemarin, itu ternyata sekitar 18% guru-guru kita yang lakukan pembelajaran secara interaktif. Selebihnya itu hanya penugasan saja. Jadi, teman sekalian, saya gembira Pak Sukari di Gresik ini mulai. Saya harapkan juga semua IG yang ada di seluruh Indonesia melakukan yang sama. Paling tidak memberikan pencerahan kepada para guru. Bagaimana mengelola kelas jauh, bagaimana membuat konten-konten yang menarik, bervariasi, berbagai teks ya, teks, gambar, dan seterusnya. Itu pasti akan membantu anak-anak kita belajar di rumah itu agar tidak jenuh. Jadi ini yang dapat saya sampaikan, dan mudah-mudahan sekali pembelajaran sharing pembelajaran pada guru ini nantinya itu diikuti juga kalau bisa ya, kalau bisa itu parenting dengan orang tua. Itu penting ya, walaupun ini bukan wilayah IG ya, tapi andai kata ada webinar ya tentang bagaimana pembelajaran di rumah,
kolaborasi antara guru, orang tua dan siswa itu akan sangat membantu betul orang tua kita di rumah. Jadi karena kunci sukses belajar dari rumah itu ditentukan oleh komunikasi dan kolaborasi tiga pihak itu. Jadi siswa, orang tua, dan mudah-mudahan dengan webinar ini sekalian banyak hal yang bisa dipelajari, banyak hal yang bisa di-share dengan teman-teman yang lain, dan saatnya sekarang para guru itu menggunakan kesempatan untuk berkreasi dan berinovasi. Jadi beberapa waktu yang lalu kami diminta memfasilitasi pembelajaran jarak jauh ini. Ada dua opsi yang diajukan ke Kemdikbud. Satu, membuat kurikulum masa pandemi, jadi masa darurat. Saya sampaikan, saya khawatir kurikulumnya belum jadi, masa daruratnya sudah selesai. Jadi ini yang KPAI mendesak Kemdikbud untuk melakukan. Yang kedua, itu dibuat juklak-juknis. Jadi juklak-juknis sederhana dan seterusnya. Ini sedang kami pertimbangkan apakah itu diperlukan atau tidak. Tentu pasti ada plus minusnya. Karena juklak-juknis itu kalau diberlakukan di seluruh Indonesia tanpa melihat konteks sekitar, itu bisa tidak pas. Makanya Kemdikbud selama ini itu punya sikap bagaimana mengoptimalkan kapasitas para guru untuk menyesuaikan pembelajaran sesuai dengan situasi sekolah, situasi siswa-siswanya, dan situasi orang tuanya. Jadi itu jauh lebih fleksibel daripada kami harus membuat juklak-juknis dan sebagainya. Karena Pak Menteri sekarang ini kan konsepnya merdeka belajar, merdeka mengajar. Jadi kemerdekaan itu merupakan peluang pada para guru untuk melakukan improvisasi apapun yang dihadapi di lapangan. Karena kalau kami siapkan lagi petunjuk-petunjuknya, nanti kemudian pengawas nanti datang, kalau tidak sesuai, ini kenapa, dan seterusnya. Ini kan menjadi tidak pas. Ya. Makanya sampai sekarang kami masih percaya kepada para guru, masih yakin betul kepada para guru itu bisa melakukan yang terbaik untuk siswa-siswanya, untuk sekolah. Apalagi IGI ya, yang selama ini tidak pernah berhenti melakukan pelatihan, melakukan seminar, segala macam ya, yang saya ikut ya. Saya kan masuk di beberapa grup IGI ya, itu luar biasa. Dan itu yang kami harapkan. Jadi jangan menunggu petunjuk untuk bergerak. Bergeraklah sebelum dikasih petunjuk. Itu jauh lebih bagus daripada terus istilahnya dikasih tuntunan ya yang barangkali nggak cocok. Makanya Pak Sukari, kuliah ya, mohon ini bisa dioptimalkan teman-teman. Mumpung sekarang pintu berinovasi ini dibuka, pintu kemerdekaan untuk berbuat yang terbaik untuk anak-anak kita dibuka. Maka gunakan, jangan lagi minta kurikulum segala macam ya, karena
Di berbagai negara itu nggak ada itu yang namanya kurikulum khusus di masa pandemi. Semua negara itu menyerahkan kewenangan dan kepercayaan itu kepada para guru. Dan kami di Kemdikbud sangat yakin guru bisa melakukan hal tersebut untuk melayani anak-anak di rumah. Saya kira itu Pak Sekari. Ya, saya tahunya Semuanya selamat berseminar, berbagi praktek-praktek baik. Ini saatnya kita melakukan sesuatu di luar kebiasaan ya, tetapi bermanfaat bagi semua. Amin. Terima kasih Pak Amir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali lagi Pak Amir atas nama IGI Kabupaten Gresik selama beraktivitas dan bila jam 1 katanya ada agenda lain. Terima kasih sekali Saya lagi Pak mohon Amir. pamit. Ya, Misalkan ruang webinar ini. ya, Ya, terima kasih Bapak. terima kasih kami aturkan kepada yang terhormat Bapak Hamid Ahmad PhD selaku PLC Dirjen PAUD dan Direktorat Pendidikan dan Kebudayaan atas semua informasi terkini mengenai pendidikan di tengah pandemi COVID-19 dan kami bersama Bapak Ibu selaku pendidik begitu ya, dan juga tadi saran-saran dari beliau apa yang harus kita lakukan ke depannya. Tentunya pada saat ini untuk kemerdekaan untuk berbuat yang terbaik untuk anak-anak kita telah dibuka, maka saatnya kita untuk berbagi praktik baik untuk mereka melalui apa? Salah satunya adalah melalui pembelajaran berbasis platform e-learning yang akan kita bahas tuntas pada siang hari ini.